Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Hari ini kita akan membahas dan melanjutkan SIMAK UI atau soal seleksi masuk Universitas Indonesia. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3 ya. Ini soal tentang TKD teman-teman ya. Jadi masih dasar dalam matematikanya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nilai X yang memenuhi persamaan ini, oke, kita tulis aja dulu ya. Akar dengan indeks 3 0,008 pangkat 7 min 2x dibagi 0,2 pangkat min 4x plus 5 sama dengan 1. Oke, pertama karena di sini kita ingin menentukan x dan ada dua nilai yang berbeda, yaitu 0,008 dan 0,2. Biasanya kalau soal seperti ini, kalau angkanya berbeda itu bisa disamakan teman-teman. Itu sebenarnya lebih ke intuitif ya, lebih ke perasaan kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, kalau dilihat dari sini 0,08 itu adalah 0,2 pangkat berapa ya? Pangkat 3 ya. Kenapa? Karena 0,2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2/10 kan. Ini kan tinggal geser aja komanya ke kanan. Dan penggeserannya itu kan sebanyak 1 kali. Jadi nolnya 1 ya. Jadi 10 gitu ya. 2/10 pangkat 3 tetap. Ini dipangkatin 3 jadinya 8. 10 pangkat 3 1000 ya. Nah jadinya 0,008 gitu ya. Nah berarti yang 0,008 kita bisa ubah menjadi 0,2 pangkat 3. Oke, jadi bentuk yang ini itu akan menjadi 0,2 pangkat 3 akar dengan indeks 3 dipangkatin lagi 7 min 2x ya per 0,2 pangkat min 4x plus 5 sama dengan 1 ya. Oke, di sini ada pangkat. Ingat sifat eksponen kalau misalkan pangkat dengan indeks n ya, a pangkat m, itu kita bisa ubah menjadi sebuah pangkat pecahan, yaitu a pangkat m-nya kita letakin di atas dibagi n ya. N-nya itu adalah indeks dari akarnya. Berarti yang ini 0,2 pangkat 3 dengan indeksnya 3 ya, itu kita bisa ubah menjadi 0,2 pangkat 3 per 3. Ini kan jadi 1 ya, jadi 0,2 doang. Nah ini berarti bentuknya akan berubah menjadi 0,2 doang dipangkat 7 min 2x. Jadi akarnya menghilang ya. Dibagi 0,2 pangkat min 4x plus 5 sama dengan 1. Sekarang sifat eksponen lagi, kalau kita punya a pangkat m dibagi dengan basisnya a sama ya, pangkat m, pangkatnya berbeda, maka hasilnya adalah a pangkat m dikurangi n. Nah ini karena basisnya sama 0,2, jadi kita bisa menggunakan sifat eksponen yang ini, hasilnya adalah 0,2 pangkat 7 min 2x, katanya n-nya kan jadi minus ya, dikurang n berarti. Dikurangi min 4x plus 5 sama dengan 1. Hasil akhirnya adalah 0,2 7 min 2x, kita kalikan ke dalam minusnya, min kali min plus 4x, min kali plus min 5 sama dengan 1, dan hasilnya adalah 0,2 7 kurang 5 2 min 2x plus 4x sama dengan 2x sama dengan 1. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan sifat eksponen yang lain. Ya, sifatnya adalah a pangkat m plus n. Ya, itu adalah hasil perkalian dari a pangkat m dikali a pangkat n. Jadi kita bisa pisah ya. Jadi nanti ini bentuknya akan menjadi 0,2 M-nya ini, N-nya ini ya, berarti 0,2 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 2x sama dengan 1. Kita hitung 0,2 pangkat 2 itu adalah
berapa? 2/10 pangkat 2, 4/100. 4/100 berapa? 0,04 ya. 0,04 dikali 0,2 pangkat 2x sama dengan 1. Sekarang kita pindahin dari perkalian menjadi pembagian ke kanan. Menjadi 0,2 pangkat 2x sama dengan 1/0,04. Ingat 0,04 dalam bentuk pecahan adalah 4/100 ya. Jadi kita bisa bentuk 1/4/100. 100-nya bisa pindah ke atas, jadinya 100/4 ya. Karena pecahan dalam pecahan, 1/4 itu 25. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 0,2 pangkat 2x sama dengan 25. Oke, sekarang kita akan menggunakan sifat eksponen yang akar ya. Jadi kalau kita punya misalkan apa ya? Misalkan kita punya 5 pangkat 2 dan kan hasilnya 25 ya. Nah, ini kalau kita pangkat setengah ya, 5 pangkat 2 pangkat setengah. Kan kalau kiri dipangkatin setengah, kanan juga harus dipangkatin setengah. Gitu ya. Sebentar, cuman kayaknya nggak ke sana ya. Kita akan pakai eksponen yang lain ya. Jadi eksponennya itu sifatnya gini. Kalau kita punya A, pangkatnya berupa perkalian, misalkan mn ya, maka kita bisa uraikan menjadi A pangkat M terlebih dahulu, lalu kita pangkatkan dengan N. Gitu ya. Nah, maka bentuk ini kita bisa bentuk menjadi 0,2 dipangkatkan 2 dulu, baru dipangkatkan dengan X. Gitu ya. Oke, 0,2 dipangkatin 2 kan jadinya 0,04 ya, atau 4/100. 4/100. Pangkat X sama dengan 25. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyederhanakan bentuk pecahannya ya. 4/100 itu kalau kita bagi kedua ruas dengan 4, jadinya kan 4/4, 1, 100/4, 25 ya. Jadi ini hasilnya adalah 1/25 pangkat X sama dengan 25. Oke, selanjutnya adalah bagaimana menentukan nilai X dari bentuk yang sederhana ini. Oke, ingat teman-teman, sifat eksponen yang berbentuk A pangkat min M bentuk pecahan negatif itu kita bisa bentuk menjadi pecahan positif. Itu sama dengan 1/A pangkat M. Begitu ya. Nah, berarti kita bisa membuat tebakan X-nya itu min 1. Ya. Jadi ini tebakan doang teman-teman ya. Tebakan doang. Kenapa? Karena teman-teman kan ingin pasti ya, ingin mencari suatu nilai X, bukan hanya tebakan doang. Tapi secara matematiknya gimana? Tapi kita coba dulu dengan tebakan seperti ini, karena kita punya sifat eksponen ini ya. Jadi kalau X-nya sama dengan min 1, maka kita punya 1/25 pangkat min 1. Apakah benar sama dengan 25? Kita akan lihat ya. Ini kan 1/25 itu kan kita bisa bentuk menjadi seperti ini ya. Jadi A-nya adalah 1/25 dan M-nya adalah min 1 ya. Nah, berarti kita akan punya 1/A pangkat M ini. Berarti 1/1/25. Gitu ya. Nah, ini 1/1/25 itu 25-nya bisa pindah ke atas ya. Nah, maka jadinya 25/1 atau 25 hasilnya ya. Nah, ini akan sama dengan yang ini ya. Jadi jawabannya adalah min 1. Tapi itu kan tebak-tebakan. Tapi teman-teman kan inginnya yang pasti ya. Karena matematika kan ilmu pasti ya. Nah, kita kan punya bentuk 1/25. 1/25 pangkat X sama dengan 25. Nah, teman-teman bisa menggunakan konsep logaritma ya, atau
inverse dari eksponen ya. Nah, ini kalau kita logkan logaritma kedua ruas, ya, ini basisnya entah berapa ya, berapapun lah. Misalkan 10 lah, oke. Jadinya kan 1/25. Ini untuk mengeluarkan X, teman-teman ya. Jadi ini juga log 25. Nah, oke, ini 5 aja. Ini basisnya 5 aja. Ini bebas aja ya, teman-teman ya. Basisnya 5. Nah, untuk mengeluarkan X, teman-teman harus mempunyai sifat logaritma yang ini. Kita punya suatu sifat, misalkan A log B pangkat M, itu akan sama dengan M dikali A log B. Jadi pangkat dari numerusnya itu akan keluar ya, akan menjadi perkalian dengan A log B-nya. Jadi gini ya. Nah, maka ini akan menjadi X 5 log 1/25 sama dengan, nah ini 5 log 25 berapa? 5 log 25 itu kita bisa artikan sebagai 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Ya 2 dong ya. Hasilnya 2. Gitu ya. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Ya 2 gitu ya. Nah, ini kita dapat. Nah, setelah itu teman-teman bisa menghitung 5 log 1/25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 1/25. Nah, teman-teman bisa menggunakan sifat logaritma selanjutnya, yaitu A log B per M, per C misalkan, itu kita bisa ubah menjadi A log B dikurangi A log C. Jadi pengurangan ya. Nah, maka ini akan menjadi X kali 5 log 1 dikurangi 5 log 25. Sama dengan 2. Oke, 5 log 1 itu berapa? Itu kan artinya 5 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, 5 pangkat 0. Karena apapun selain angka 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1 ya. Nah, maka ini kan 5 log 1-nya 0. Oke, dikurangi 5 log 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 2, gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2. Ini min 2 kali X, min 2X sama dengan 2. Min 2-nya kita pindah ke kanan, kita bagikan dengan min 2 ya. 2, di sini aja, X sama dengan 2 per min 2, hasilnya min 1. Jadi jawabannya adalah min 1. Sama ya dengan tebakan kita sebelumnya. Oke, jawabannya adalah C, min 1. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.